Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di sosialisasi mengenai pentingnya menjaga kesehatan mental bagi remaja. Baiklah, sebelum kita memulai sosialisasi kita pada kesempatan kali ini, ada lebih baiknya kita berdoa terlebih dahulu menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dipersilakan. Cukup. Ya, kita langsung saja mengenai sosialisasi hari ini mengenai pentingnya menjaga kesehatan mental bagi remaja. Sebelumnya, apa itu remaja? Remaja adalah masa remaja atau masa adolescence itu adalah suatu fase tumbuh kembang yang dinamis dalam kehidupan seorang individu. Masa ini itu merupakan periode transisi dari masa kanak-kanak ke masa dewasa yang ditandai dengan percepatan perkembangan fisik, mental, emosional, dan sosial. Menurut Departemen Kesehatan Republik Indonesia tahun 2009, remaja itu dibagi atas dua. Pertama, masa remaja awal, yaitu usia 12 sampai 16 tahun, dan yang kedua masa remaja akhir usia 17 sampai 25 tahun. Di samping itu ada lagi pembagian masa remaja menjadi 3 tahapan. Yang pertama remaja awal usia 10 sampai 14 tahun, untuk remaja menengah itu usia 15 sampai 16 tahun, dan remaja akhir usia 17 sampai 20 tahun. Nah, apa saja tanda sudah remaja? Yang pertama, terjadinya peningkatan yang cepat pertumbuhan dan kematangan fisik. Yang kedua, timbulnya keterampilan berpikir yang baru, peningkatan pengenalan terhadap datangnya masa dewasa, dan keinginan untuk memapankan jarak emosional dan psikologis dengan orang tua. Itu biasanya terjadi pada rentang usia di remaja awal. Untuk di remaja akhir, biasanya terjadi peran sebagai orang dewasa, termasuk klarifikasi tujuan pekerjaan dan internalisasi suatu sistem nilai pribadi. Nah, menurut data dari Riset Kesehatan Dasar Indonesia mengenai gangguan kesehatan mental pada remaja, menurut Diskesdas tahun 2013, di usia 15 sampai 24 tahun itu, ada 5,6% remaja yang mengalami gangguan kesehatan mental. Kemudian dilakukan penelitian lagi di tahun 2018 oleh Riskesdas, di usia yang sama 15 sampai 24 tahun, itu ada peningkatan sejumlah 9,8% remaja yang mengalami gangguan kesehatan mental. Nah, untuk kesehatan mental atau kesehatan itu merupakan hal yang penting yang harus dimiliki oleh setiap orang atau setiap manusia. Akan tetapi, sehat itu bukan hanya tentang kondisi fisik saja, tetapi juga tentang kesehatan jiwa atau kesehatan mental. Sayangnya, persoalan kesehatan jiwa ini itu masih dianggap kalah penting dibandingkan dengan kesehatan fisik. WHO atau Organisasi Kesehatan Internasional itu menyebutkan bahwa remaja saat ini itu lebih rentan untuk terkena gangguan mental. Terlebih di masa muda ini itu merupakan waktu di mana adanya banyak perubahan dan penyesuaian yang terjadi baik secara psikologis, emosional, maupun finansial. Selain perubahan hidup itu, teknologi yang juga turut berkontribusi terhadap kesehatan mental generasi muda. Salah satunya adalah penggunaan media sosial sehingga remaja yang tidak dapat berkembang dan beradaptasi meningkatkan risiko terjadinya gangguan mental pada remaja. Nah, apakah kesehatan mental itu? Kesehatan mental. Kesehatan mental itu adalah merupakan komponen yang kesehatan yang integral dan esensial. Organisasi Kesehatan Internasional itu menyatakan bahwasanya kesehatan itu adalah kesejahteraan fisik, kesejahteraan mental, dan juga kesejahteraan sosial yang lengkap dan bukan hanya atau tidak adanya penyakit atau kelemahan. Nah, kesehatan mental itu sendiri adalah keadaan sejahtera di mana seseorang itu mampu menyadari kemampuannya sendiri, dapat mengatasi tekanan hidup yang normal, dapat bekerja secara produktif, dan mampu memberikan kontribusi kepada komunitasnya. Nah, kesehatan mental itu sangat penting bagi kemampuan kolektif dan individu seseorang, yang dalam hal ini kita sebagai manusia untuk berpikir,
emosi, berinteraksi satu sama lain, mencari nafkah, dan menikmati hidup. Atas dasar ini, promosi, perlindungan, dan juga pemulihan kesehatan mental dapat dianggap sebagai perhatian yang penting bagi individu, komunitas, dan masyarakat di seluruh dunia. Faktor yang mempengaruhi kesehatan mental. Ada 3 faktor. Faktor sosial, faktor psikologi, dan juga faktor biologi. Nah, untuk faktor sosial itu adanya peran orang tua yang kurang peduli dengan anaknya. Yang kedua, permasalahan yang dialami oleh remaja dengan teman-teman sebaya. Yang ketiga, permasalahan lingkungan atau tempat bermain mereka yang tidak mendukung. Untuk faktor psikologi, itu seperti trauma buruk yang dialami oleh remaja tersebut di masa lalu. Yang kedua, adanya kejadian pelecehan yang dialami oleh remaja tersebut. Yang ketiga, penggunaan obat-obatan terlarang dan juga alkohol. Untuk faktor biologi, itu terkait dengan genetik atau keturunan, atau ada gangguan pada otak remaja tersebut. Bagaimana upaya meningkatkan kesehatan mental? Di sini ada 3 upaya yang dilakukan untuk dapat meningkatkan kesehatan mental. Yang pertama itu melalui promosi, dengan cara mempromosikan kesehatan mental yang positif. Contohnya, seperti mengumpulkan data mengenai terjadinya kasus gangguan supaya masyarakat atau orang tersebut kesadarannya menjadi meningkat dan juga mendapat pengetahuan terkait permasalahan gangguan mental yang terjadi. Yang kedua, prevensi. Itu dengan cara mengurangi faktor risiko dan meningkatkan faktor perlindungan terkait dengan kesehatan mental. Contoh seperti dilakukannya deteksi dini atau screening untuk menemukan individu yang berisiko untuk terjadinya gangguan kesehatan mental. Atau bisa juga dengan menemukan gangguan mental pada tahap awal. Yang terakhir itu ada intervensi. Intervensi itu adalah memberikan kesembuhan atau meningkatkan penyesuaian diri. Dapat dilakukan pada setiap pihak, seperti intervensi individu, intervensi yang berbasis keluarga, sekolah, maupun komunitas. Sekian sosialisasi yang dapat saya berikan. Apabila ada kesalahan dalam penyampaian maupun tingkah laku, mohon dimaafkan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.